Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala rezeki yang kalian terima dengan penuh rasa ikhlas ya teman-teman. Seberapapun, sebanyak apapun wajib kalian syukuri ya teman-teman. Share kegiatanku lagi ya teman-teman. Untuk kalian yang sudah mengklik channelku, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberi kalian balasan dengan sebaik-baik balasan. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, pagi ini sedikit berbeda ya teman-teman. Biasanya kalian yang terbiasa menonton channelku, biasanya aku mengawali aktivitas dengan membuat minuman ya teman-teman. Dan kali ini sedikit berbeda teman-teman, karena pagi ini saya sedikit kesiangan teman-teman, dan nggak sempat merekod kegiatanku yang seperti biasanya teman-teman. Biasanya itu saya bikin minum kemudian memasak. Nah pagi ini saya nggak sempat merekod ya teman. Ini pokoknya gercep aja sebisanya yang bisa saya rekod. Nah teman-teman, tadi saya itu sudah membersihkan tempat tidurku, lalu itu pun tidak semuanya saya rekod ya. Saya rekod hanya sebagian saja ketika sudah selesai membersihkan ya teman-teman. Setelah itu lalu aku langsung ke depan untuk menyapu-nyapu teras. Itu pun nggak semuanya aku rekod ya teman-teman, hanya sebagian saja. Nah waktu di teras itu saya itu setelah menyapu itu membersihkan di bagian depan itu ada tempat makan kucing yang saya cuci di depan itu ya teman-teman. Lah ini saya mencuci piringnya udah di dalam ya teman-teman. Nah ini saya nggak mencuci di wastafel karena wastafelku itu bocor teman-teman. Jadi itu saluran pembuangannya itu bocor teman-teman. Jadi ketika airnya mengalir itu di bawah dapur, di bawah wastafel, di bagian dapur itu airnya kemana-mana teman-teman. Udah ditembel tapi belum sempurna ya teman-teman. Jadi mungkin itu perlu dibongkar ya teman-teman. Karena aku belum ngomong sama yang punya rumah, jadi ya biarin aja lah teman-teman. Sementara saya biarin wastafelnya nggak saya pakai, ini bisa mencuci di bagian belakang, malah lebih enak teman-teman sambil jongkok ya teman-teman. Hanya saja kalau seperti ini itu mencucinya nggak bisa satu persatu teman-teman, harus sekalian banyak biar nggak bolak-balik ya teman-teman. Kalau di wastafel itu kan bisa misalnya satu kali pakai, misal kita pakai piring ataupun gelas ataupun yang lain bisa langsung dicuci teman-teman. Tapi kalau di bawah begini itu kalau satu-satu kayaknya terlalu repot ya teman-teman. Jadi mending sekalian aja, jadi lebih efisien ya teman-teman. Kalian yang nyuci di bawah seperti ini gimana rasanya teman-teman menurut kalian? Apa harus sekaligus juga mencucinya teman-teman? Boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalau bagi saya pribadi itu mau mencuci jongkok, mau mencuci di wastafel sambil berdiri nggak masalah teman-teman. Yang penting airnya lancar ya teman-teman. Kalau airnya lancar itu mau seperti apa posisinya itu nggak ada bedanya ya menurut saya, seperti itu teman-teman. Nah ini setelah mencuci, setelah bersih-bersih di area dalam, kemudian saya bersih-bersih kandang kucing atau cat room kucing ya seperti biasa teman-teman. Nah itu bagian yang saya tutup dengan stiker itu karena ada yang muntah teman-teman. Ya biasa muntah bulu teman-teman, karena mereka itu kan hewan berbulu ya teman-teman. Jadi ada kalanya mereka itu memuntahkan bulu-bulu mereka sendiri teman-teman, karena kalau tidak dimuntahkan itu malah tidak bisa dicerna ya teman-teman. Kalian yang punya kucing yang ada kandangnya rajin bersih-bersih nggak teman-teman? Kalau saya ini bersih-bersih kandang kucing ini sudah menjadi agenda wajib ya teman-teman. Bahkan satu hari itu minimal harus 2 kali, bahkan bisa lebih teman-teman. Kalau keadaan seperti ini misal kotor atau ada yang muntah itu ya gercep langsung saya bersihkan teman-teman. Nah untuk membersihkannya biasanya saya itu
alurnya begini. Pertama itu disapu di bagian kandang dalamnya, itu disapu pakai sapu kecil yang kering teman-teman. Nah setelah itu bila kalian lihat itu biasanya aku tuh pakai semprotan dan pakai tisu teman-teman. Nah itu semprotan itu isinya disinfektan dan pewangi teman-teman. Disinfektannya itu bisa pakai Baygreen dengan takaran yang sesuai ya teman-teman. Jangan berlebihan dan jangan kurang biar efektif. Saya seperti itu diberitahu atau diajari oleh dokter kucing-kucing saya teman-teman. Jadi untuk kegunaannya itu untuk sterilisasi kandang ya teman-teman. Nah ini biasanya disapu-sapu dulu, kalau kering langsung disapu, kemudian disemprot, dibilas itu istilahnya dengan cairan disinfektan tersebut ya teman-teman. Fungsinya ya sama seperti cairan disinfektan pada umumnya teman-teman, yaitu membunuh kuman dan bakteri ya teman-teman. Yang namanya kuman dan bakteri itu kan nggak kelihatan ya teman-teman. Kadang-kadang mereka itu nyelip-nyelip di bagian yang nggak terlihat oleh manusia. Kalau misalnya debu itu kan terlihat ya, bisa disapu, tapi kalau kuman dan bakteri itu seperti penyebab jamur dan penyebab bahkan virus itu kan nggak kelihatan ya teman-teman. Jadi harus rajin-rajin membersihkan seperti ini teman-teman, biar lingkungan itu tetap bersih dan kita sebagai manusia yang merawatnya itu bisa nyaman ya teman-teman. Yang namanya hewan peliharaan itu kan bisa saja terkena penyakit, nggak harus dari luar ya, dari dalam juga bisa, karena ya lingkungan yang kurang bersih dan kurang steril. Nah ini setelah bersih-bersih lalu kemudian aku akan persiapan menjemur baju karena saya sudah mencuci di pagi harinya. Ini Cilang teman-teman, Cilang si kucing pasar yang badannya kemudian menggendut melebar, padahal itu awal ditemukan paling hanya sekitar nggak sampai 500 gram ya teman-teman, kecil banget. Nah sekarang itu sudah 7 kilo teman-teman, makanya banyak, alhamdulillah sehat. Nah ini kemudian saya persiapan untuk menjemur baju. Mencucinya nggak saya rekod ya teman-teman, langsung saja dijemur ya teman-teman, karena ini gercep memburu sinar matahari. Jadi sinar matahari yang menyinari di area jemur itu nggak selalu ini ya teman-teman, posisinya itu nggak selalu pas di bagian itu gitu ya teman, maksudnya di bagian yang lebar itu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang itu mepet di bagian tembok ya teman-teman. Jadi ya gimana caranya saya harus mengakali supaya semua jemuran pakaian itu bisa kering merata ya teman-teman. Seperti ini teman-teman, saya naik ke atas karena itu di atas kan ada semacam cantelan untuk burung ya teman-teman. Jadi itu karena nggak dipakai, aku manfaatkan untuk menggantung baju ya teman-teman. Ya lumayan teman-teman, bisa membantu untuk lebih cepat kering ya teman-teman, karena memang tempatnya ini benar-benar terbatas ya teman-teman. Walaupun terbuka tapi mataharinya nggak keseluruhan menyinari bagian ruang jemur itu ya teman-teman. Jadi bagaimana pinter-pinter kita untuk bisa mengatur pakaian itu bisa rata terkena sinarnya ya teman-teman. Nah ini teman-teman, jangan galvok sama kucingku ya teman-teman. Mereka itu saya ngapain aja selalu ikut dan kepo ya teman-teman. Ini namanya Queen, Silver Queen ya teman-teman. Itu kucing belang 3 yang selalu kepo kalau aku ngapa-ngapain ya teman-teman. Gak apa-apa sih, lumayan bisa jadi teman. Nah ini mereka itu PW banget kalau udah di belakang teman-teman. Ya antara angin sepoi-sepoi dan anget kena sinar matahari ya teman-teman. Nah ini lanjut sorenya aku unboxing. Ada paket lagi dari ibu mertua teman-teman. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Padahal kemarin itu sudah dikirimi paket, sekarang dikirim lagi dan isinya berbeda teman-teman. Ceritanya ini ibu mertuaku kemarin habis panen ikan kecil-kecil teman-teman, dan
beliau lalu gercep mengolah ikan tersebut dibikin masakan ini sayur pedas ya teman-teman, dan yang satu digoreng ya teman-teman. Alhamdulillah rezeki ya teman-teman. Ibu mertuaku itu memang orangnya super baik ya teman-teman. Jadi kalau apa-apa di rumah itu selalu yang diingat itu anak dan cucunya teman-teman, termasuk saya ya teman-teman. Ini dikirimi banyak banget, lumayan ya teman-teman, bisa untuk persediaan bahan pangan kita berdua ya teman-teman. Ada ikan, ada kerupuk rambak, ada bawang putih, ada peremian, dan apalagi itu ya, macam-macam isinya teman-teman. Nah ini ikan kecil-kecil sudah digoreng kering ya teman-teman. Nah ini kucingku pun ikut kepo, mungkin karena udah tahu baunya amis, bau ikan ya teman-teman, jadi minta nyicip. Nah ini aku kasih saja langsung ya teman-teman, kasihan daripada nanti penasaran itu apa sih ibunya bawa apa ya, kok kayaknya enak sekali. Nah ini enak mau teman-teman, gurih banget karena saya juga sudah menyicip teman-teman. Teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya, atas segala dukungan kalian. Jangan lupa untuk selalu dukung channelku ini agar makin berkembang dengan kalian like, comment, dan subscribe, dan juga di share ke komunitas kalian sebanyak-banyaknya teman-teman. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Nah ini terakhirnya saya mau makan mie ayam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat makan. Ini mie ayam kesukaanku dan suamiku ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tonton videoku selanjutnya.